Shalom, selamat pagi. Selamat datang di kebaktian SMP Kristen Bina Kasih. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita nyanyikan satu lagu pujian yang terambil dari PPK nomor 11, Tuhan telah hadir. Kita akan menyanyikan bait 1 dan bait 2. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk. Sekarang kita akan membacakan Nats petang 8 yang terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 25 sampai 31. Sekali lagi saya ulangi, 1 Korintus pasal 10 ayat 25 sampai 31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau orang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu,
tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan menyaksikan persembahan talent dari kelas 8A dan 8B. Kepada kelas 8A dan kelas 8B dipersilakan. Kini tiba saatnya kita menyambut firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Bagi
Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Meskipun saat ini kami berhadapan dengan kondisi yang tidak mudah, di mana kami harus belajar dari rumah, namun biarlah itu tidak menghalangi kami untuk boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami senantiasa. Dan biarlah ketika kami merefleksikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami boleh terus belajar untuk bersyukur, bahkan kami boleh terus belajar memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah waktu ini Tuhan ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom teman-teman sekalian, kita bersyukur saat ini di tengah-tengah kegiatan belajar mengajar kita, Tuhan memberikan kita waktu untuk datang kepadanya dan beribadah kepadanya. Teman-teman, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah Connecting with God and Others. Tapi saya sedikit mengubah daripada tema ini agar kita mencapai tujuan kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai me, God, and my social media. Aku, Tuhan, dan sosial mediaku. Sebab teman-teman, kita hari ini mau bersama-sama melihat bagaimana setiap kita seharusnya sebagai anak Tuhan, kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi berkat, bahkan di tengah-tengah media sosial yang kita miliki saat ini. Teman-teman, saya percaya bahwa setiap kita sebagai remaja, kita semua pasti punya medsos, entah itu Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Kita tidak bisa rasanya lepas daripada kehidupan media sosial dalam hidup kita setiap hari. Nah teman-teman, karena itu mari kita sama-sama melihat bagaimana nih seharusnya kita sebagai anak Tuhan, kita bisa bijaksana ketika kita menggunakan media sosial kita bisa bahkan menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah media sosial kita. Mari kita mendasari perenungan firman Tuhan ini dari satu bagian firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 1-3, dan nanti kita akan baca di ayat ke-18 juga. 2 Korintus 3 ayat 1-3 dan ayatnya ke-18. Jika teman-teman sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, contoh akan bacakan untuk teman-teman sekalian dari 2 Korintus 3 ayat 1-3 dan 18. Demikian firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, di bulan Maret pada tahun 2020 ini ada sebuah peristiwa di mana 300 orang kurang lebih meninggal dunia di Iran akibat mereka meminum cairan metanol. Teman-teman, mengapa mereka melakukan hal itu? Mereka tidak dipaksa oleh sekelompok orang tertentu atau bukan karena mereka bosan hidup di dunia ini. Teman-teman, tetapi mereka melakukan itu karena mereka mendapat berita dari media sosial bahwa virus corona dapat dibunuh dengan meminum cairan metanol. Teman-teman, ternyata bukannya membunuh virus corona, tetapi cairan metanol itu merenggut nyawa mereka. Karena berita yang salah, berita hoaks di media sosial, maka 300 orang kurang lebih meninggal dunia akibat melakukan meminum cairan metanol. Teman-teman, semua hal itu terjadi karena postingan seseorang di media sosial yang entah karena iseng atau entah karena ingin membuat sensasi, namun akhirnya postingan itu membuat banyak orang meninggal dunia, merenggut nyawa banyak orang. Nah teman-teman, dari sini kita melihat dampak media sosial yang luar biasa.
Di satu sisi teman-teman, media sosial itu membuat kita terhubung, membuat kita connect dengan seluruh dunia ini. Misalnya, teman-teman, beberapa waktu lalu pebasket Kobe Bryant dan anaknya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat di Amerika. Dan kita tahu berita itu pada hari yang sama dengan peristiwa itu, bahkan kita bisa mengucapkan rest in peace atau turut berduka cita di hari yang sama. Teman-teman, kita melihat bahwa media sosial membuat kita terhubung dengan seluruh dunia. Kita bisa mendapatkan informasi-informasi dari seluruh dunia. Tetapi teman-teman, di sisi lain, media sosial juga punya dampak yang sangat kejam, negatif teman-teman. Bahkan bisa menjadi alat yang merenggut nyawa orang lain. Seperti peristiwa yang tadi terjadi di Iran. Akibat berita hoaks, maka banyak nyawa yang terenggut. Nah teman-teman, dari sini kita melihat media sosial itu punya dampak yang positif sampai yang paling negatif. Karena itu mari kita sama-sama melihat teman-teman dari hal ini yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Bagaimana harusnya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan kita bersikap di tengah-tengah media sosial. Nah teman-teman, dari bagian firman Tuhan, dari bagian Alkitab yang tadi kita baca, saya mau mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal teman-teman. Ya teman-teman, beberapa prinsip bagaimana seharusnya setiap kita sebagai anak Tuhan bersikap di tengah-tengah media sosial. Yang pertama teman-teman, kita perlu mengingat identitas kita sebagai surat Kristus. Dalam bagian Alkitab yang tadi kita baca, Paulus memberitahukan kepada jemaat Korintus bahwa mereka sebagai orang yang sudah percaya, sebagai orang yang telah diselamatkan dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka semua adalah surat Kristus. Teman-teman, mereka surat Kristus karena itu mereka dapat dibaca, mereka dapat dilihat oleh banyak orang. Karena mereka telah menjadi milik Kristus karena pelayanan daripada Rasul Paulus. Teman-teman, mengapa Paulus perlu memperingatkan jemaat Korintus pada waktu itu tentang hal ini? Mengapa Paulus perlu memberitahukan kembali kepada jemaat Korintus bahwa mereka adalah surat Kristus? Teman-teman, ternyata di tengah-tengah orang-orang Korintus, meskipun mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, seringkali hidup mereka masih tidak jadi berkat bagi banyak orang. Seringkali mereka hanya ingin dirinya yang dipuji, dirinya yang ditinggikan. Mereka tidak rendah hati. Mereka tidak mementingkan kepentingan sesama mereka. Teman-teman, ternyata di Korintus pada waktu itu ada sebuah tradisi teman-teman. Tradisi itu adalah ketika seseorang punya prestasi, misalnya dia menjadi orang yang kaya raya, atau dia punya satu partisipasi di dunia politik, dia punya prestasi yang bisa membanggakan dirinya, biasanya teman-teman, dia akan mendapat sebuah surat yang dinamakan surat pujian. Nah teman-teman, pada waktu itu orang-orang di Korintus itu mereka berlomba-lomba, mereka ingin menunjukkan kehebatan diri mereka. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka luar biasa, mereka bisa. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Ketika mereka mencari kemuliaan diri mereka, mereka tidak lagi jadi berkat untuk sesama mereka. Yang terjadi hanyalah perpecahan, yang terjadi hanyalah keributan di antara mereka. Teman-teman, karena itulah dalam bagian Alkitab yang tadi kita baca, Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa mereka adalah surat Kristus yang dibaca oleh banyak orang. Karena itu teman-teman, seharusnya mereka bukanlah mencari kemuliaan diri mereka, bukanlah sekedar mencari kehebatan diri mereka, menunjukkan kepada banyak orang, tetapi seharusnya mereka memuliakan Kristus lewat hidup mereka. Teman-teman, dalam bagian Alkitab yang kita baca, di ayat pertama tadi kita melihat Paulus sendiri memberikan teladan kepada jemaat-jemaat di Korintus teman-teman. Dia menunjukkan bahwa dia tidak perlu memuji dirinya. Dia tidak perlu menunjukkan surat pujian itu kepada orang-orang. Karena yang menjadi kebanggaan Paulus adalah Paulus bisa membawa Injil Kristus kepada jemaat Korintus, sehingga jemaat Korintus bisa percaya kepada Yesus dan mereka akhirnya bisa menjadi surat-surat Kristus yang bisa dilihat oleh banyak orang. Teman-teman, lewat bagian Alkitab yang kita baca tadi,
Sebenarnya Paulus mau mengingatkan dua hal kepada jemaat Korintus. Yang pertama, bahwa mereka adalah buah dari pelayanan, dari pemberitaan Injil yang Paulus lakukan. Tetapi hal yang kedua adalah teman-teman, Paulus merasa perlu mengingatkan mereka tentang apa? Tentang identitas mereka sebagai orang percaya. Bahwa mereka adalah surat Kristus. Sehingga seharusnya mereka bukan sibuk mencari kemuliaan diri, tetapi mereka berusaha melihat bagaimana Kristus bisa dimuliakan lewat hidup mereka. Bagaimana ketika orang lain melihat hidup mereka, orang lain bisa melihat ada Kristus yang menjadi Tuhan mereka. Ada Kristus yang menguasai kehidupan mereka. Nah teman-teman, saya percaya bahwa apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat Korintus, ini bukan hanya pada jemaat Korintus pada waktu itu, tetapi ini juga merupakan sebuah peringatan, sebuah nasihat bagi setiap kita. Teman-teman, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah hidup sebagai identitas kita? Kita sudah hidup sesuai dengan identitas kita sebagai orang percaya, sebagai surat-surat Kristus yang dilihat oleh banyak orang. Teman-teman, apakah setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus, apakah kita sungguh-sungguh menjadi surat Kristus yang mewakili Kristus di tengah-tengah dunia ini, bahkan yang mewakili Kristus di tengah-tengah media sosial yang kita gunakan. Ketika orang lain melihat hidup kita, teman-teman, mereka lihat Kristus atau mereka lihat yang lain? Ketika orang lain melihat hidup kita di dunia nyata, di dunia media sosial, cara kita berkomentar, apa yang kita post di media sosial, apakah mereka melihat Kristus atau justru kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Teman-teman, saya yakin kalian pernah mendengar nama Mahatma Gandhi. Dia adalah seorang politikus India. Teman-teman, dia adalah tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan India pada waktu itu dengan cara damai. Dan teman-teman, Gandhi ini bukanlah seorang Kristen, tetapi dalam ajaran dan kehidupan Mahatma Gandhi, teman-teman, dia sangat kagum kepada Yesus. Khususnya dia sangat kagum kepada pengajaran Yesus dalam Matius mengenai khotbah di bukit. Nah teman-teman, suatu kali seorang Kristen bernama Stanley Jones, dia ini bertemu dengan Mahatma Gandhi dan dia bertanya kepada Gandhi seperti ini. Sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa kelihatannya Anda begitu keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Teman-teman, Gandhi menjawab pertanyaan daripada Stanley Jones ini dengan jawaban yang mengejutkan. Dia mengatakan, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda. Tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan dalam Alkitab, saya yakin seluruh India telah menjadi Kristen hari ini. Teman-teman, ternyata statement Gandhi ini dia ungkapkan karena dalam hidupnya ketika suatu kali Gandhi berada di Afrika, ketika waktu itu dia menemukan Kristus, dia punya satu kerinduan percaya kepada Yesus ketika dia membaca ajaran Yesus, teman-teman. Suatu kali Gandhi itu pergi ke gereja. Tetapi pada waktu itu di Afrika, orang-orang sedang dalam kondisi di mana rasisme itu sedang sangat luar biasa terjadi di antara masyarakat sana, teman-teman. Dan ada orang-orang golongan kulit putih yang sangat menolak orang-orang golongan berkulit hitam pada waktu itu. Suatu kali Gandhi ini pergi ke sebuah gereja dan ketika dia mau masuk, seseorang menghalangi pintu dan berkata, "Mau kemana kamu, orang kafir?" Dan Gandhi ini dengan lemah lembut dia masih menjawab, "Saya ingin mengikuti ibadah di sini." Tetapi justru orang-orang Kristen di sana berkata, "Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Pergilah kamu sebelum kami melempar kamu dengan batu." Teman-teman, tindakan orang-orang itu tidak menyatakan Kristus. Tindakan orang itu tidak menunjukkan bahwa Kristus hidup dalam hidup mereka. Akibatnya teman-teman, seorang Gandhi yang tadinya punya kerinduan percaya pada Yesus,
Akhirnya dia mempertimbangkan kekristenan lagi bagi dirinya dan dia tidak mengikut Kristus. Tetapi meskipun demikian dia mengadopsi ajaran daripada Kristus. Teman-teman, hal ini menjadi satu teguran bagi kita. Apakah dalam hidup kita sudah hidup sesuai dengan identitas kita sebagai surat Kristus yang terbuka, sebagai surat Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Teman-teman, apakah ketika orang melihat hidup kita, mereka bisa melihat Allah yang penuh kasih, Allah yang juga mengasihi mereka, dan Allah yang juga mau menyelamatkan hidup mereka lewat penebusan di dalam Yesus Kristus? Atau justru ketika orang melihat hidup kita, ketika orang melihat Instagram kita, ketika orang melihat Facebook kita, justru mereka berkata, toh si A orang Kristen, tapi dia tidak lebih baik dari saya. Teman-teman, ketika kita sudah sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan, ketika kita sudah sungguh-sungguh diselamatkan, kita percaya bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Tidak mungkin, kita tidak mungkin untuk tahan untuk tidak memberitakan Yesus kepada banyak orang dan menyaksikan kasih Tuhan itu bagi banyak orang. Teman-teman, di masa kini, Tuhan tahu percaya bahwa Tuhan mengizinkan media sosial itu ada sebagai satu sarana kita memberitakan kebaikan Tuhan. Media sosial punya sebuah kekuatan yang luar biasa, membuat seluruh dunia terhubung. Dan saya percaya ini adalah satu kesempatan kita bisa membawa banyak orang kenal Yesus lewat media sosial yang ada. Menunjukkan lewat hidup kita yang terbuka, menunjukkan lewat hidup kita bahwa kita adalah surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh banyak orang, sehingga ketika orang lihat hidup kita, mereka melihat Kristus. Sehingga ketika orang lihat media sosial kita, mereka melihat Kristus. Teman-teman, karena itu mari saat ini kita mempertimbangkan apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita post di tengah-tengah media sosial kita. Apakah yang kita lakukan, apakah yang kita post di media sosial kita itu memuliakan Tuhan atau tidak? Apakah yang kita katakan di komen, di Facebook, di Instagram, Twitter, WhatsApp, apakah ketika kita melakukannya, ketika kita mengetik komentar dengan jari kita memuliakan Kristus atau tidak lewat komentar kita? Jika kata-kata kita kasar, penuh cacian, penuh makian, penuh dengan kebohongan, kita mempost hoax-hoax yang tidak benar, tidak ada sedikit pun rasa hormat di dalam media sosial kita, apakah kita memuliakan Kristus ketika kita melakukan semua itu? Teman-teman, mari kita menjadi saksi Kristus lewat media sosial kita. Mari kita belajar untuk mempost hal-hal yang baik di tengah-tengah media sosial kita. Mari kita mengajak orang melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita mengajak orang melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita dan Tuhan pun juga rindu untuk mengasihi mereka. Ingatlah bahwa engkau dan saya adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan pertanyaannya, apakah setiap orang yang membacanya, membaca hidup kita, mereka melihat Yesus di dalamnya? Nah teman-teman, yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana seharusnya kita sebagai anak Tuhan, kita bisa bersikap di tengah-tengah dunia media sosial ini. Kita bisa menjadi berkat, kita bersikap sungguh-sungguh menunjukkan Kristus di tengah media sosial ini. Teman-teman, prinsip yang kedua, kita perlu ingat panggilan kita untuk menjadi berkat lewat memberitakan kebenaran. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas bahwa identitas kita adalah surat Kristus. Dan setelah kita tahu identitas kita, maka selanjutnya kita perlu sadar apa panggilan kita. Panggilan kita sebagai orang percaya adalah kita harus menjadi berkat. Teman-teman, di ayat ke-18 tadi dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Panggilan kita teman-teman sebagai surat Kristus adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan, menjadi berkat. Kita sungguh-sungguh memperlihatkan kehadiran Kristus kepada orang lain. Teman-teman, apakah Kristus dipuji atau Kristus dihina? Itu tergantung daripada hidup kita sebagai orang percaya.
tergantung dari apa yang kita perlihatkan di media sosial kita. Karena kita adalah milik Kristus dan orang bisa melihat seperti apa hidup orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Nah teman-teman, ketika kita bicara tentang panggilan kita untuk menjadi berkat, saya ingin mengajak kita mengingat panggilan Allah kepada Abraham pertama kali. Ketika Allah memanggil Abraham, Abraham tidak hanya dipanggil untuk menjadi berkat bagi lingkungannya, bagi keluarganya saja. Tetapi Abraham dipanggil untuk menjadi berkat bagi seluruh bumi. Teman-teman, ini merupakan sebuah panggilan yang sangat indah. Dan saya percaya panggilan ini bukan hanya bagi Abraham, tapi panggilan untuk menjadi berkat bagi seluruh bumi, ini juga bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum Yesus naik ke surga, ingat dalam amanat agung, Yesus memerintahkan para murid-muridnya bukan cuma berhenti sampai di Yerusalem, tapi Yesus perintahkan apa? Pergi, jadikan semua bangsa murid, sampai kemana? Sampai ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar baik itu. Nah teman-teman, seperti apa yang saya katakan tadi, saya percaya bahwa media sosial yang kita punya saat ini, semua itu Tuhan izinkan ada untuk kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Dan ini adalah satu media yang Tuhan bisa pakai untuk membawa seluruh dunia bisa mengenal Yesus lewat kehidupan kita di tengah-tengah media sosial. Nah teman-teman, saat ini kita itu hidup di tengah-tengah zaman media sosial yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan berita-berita hoaks. Beranikah kita menjalankan panggilan kita di tengah-tengah zaman media sosial yang penuh kepalsuan ini, penuh hoaks ini? Beranikah kita menjalankan panggilan kita untuk menjadi berkat, menyatakan kebenaran, menyatakan berita Injil, kabar baik di tengah-tengah media sosial kita? Teman-teman, ketika saya bicara beranikah kita memberitakan Injil, saya tidak sedang berkata atau meminta teman-teman rekam kesaksian kalian, lalu berikan kesaksian kalian dan share di media sosial, atau tulis khotbah yang panjang, atau kutip ayat-ayat Alkitab yang panjang biar banyak orang bisa percaya Yesus. Adalah hal yang baik kalau kalian bisa lakukan seperti itu. Tapi teman-teman, saat ini sudah ada banyak cara yang lebih mudah kita bisa memberitakan Yesus kepada banyak orang. Teman-teman, ada orang-orang yang memikirkan pelayanan, bagaimana berita Injil itu bisa di-share, bisa dibagikan dengan mudah di sosial media. Saat ini saya mau memberitahukan beberapa aplikasi-aplikasi yang baik teman-teman, yang bisa menjadi satu tindakan nyata yang bisa kita lakukan untuk membagikan kabar baik di tengah-tengah media sosial. Teman-teman, caranya sangat mudah. Kalian tinggal men-share berita kabar baik itu lewat aplikasi-aplikasi ini. Teman-teman, di sini saya bukan mau jualan aplikasi, saya juga bukan sales daripada aplikasi ini, tapi saya sendiri memakai aplikasi-aplikasi ini, aplikasi-aplikasi Kristen khususnya untuk membagikan kabar baik. Saya pribadi diberkati, dan ketika saya share beberapa materi-materi dari aplikasi itu dan ke media sosial saya mendapat respon banyak orang juga yang diberkati. Dan saya berharap kalian pun juga bisa melakukan ini. Ini merupakan aplikasi nyata, tindakan nyata yang bisa kita lakukan untuk membagikan kabar baik kepada dunia lewat media sosial kita. Teman-teman, yang pertama ada sebuah pelayanan yang memikirkan aplikasi untuk menolong kita memperkenalkan Yesus kepada anak-anak muda lewat video-video, lewat kesaksian-kesaksian bagaimana anak-anak muda dimenangkan bagi Yesus. Video-video tentang bagaimana Yesus menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Bahkan beberapa influencer seperti misalnya Jonathan Christie, Edozel, dan Bams, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan menangkap hidup mereka dan bagaimana mereka menyerahkan diri kepada Yesus. Teman-teman, nama aplikasi itu adalah Yes He Is. Yes He Is. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman silakan bisa mendownload aplikasi itu di media handphone teman-teman, dan silakan teman-teman bisa melihat di sana ada banyak video kesaksian Kristen yang menarik, dan teman-teman boleh men-share video itu kepada teman-teman kalian. Dan saya percaya teman-teman,
video-video itu akan memberkati banyak orang di media sosial kita, dan mereka pun bisa kenal Yesus lewat kesaksian ataupun lewat tulisan yang disediakan di sana. Teman-teman, yang kedua, ada sebuah aplikasi bagi kaum muda, dan bukan hanya aplikasi tapi ada websitenya kalau kalian tidak suka mendownload aplikasi. Namanya adalah Warung Sate Kamu. Ini bukan warung sate yang di jalan ya teman-teman. Ini adalah sebuah singkatan Warung Saat Teduh Kaum Muda, di mana di sana ada banyak materi tentang Yesus, tentang berita Injil, dan tentang renungan-renungan bagi setiap anak muda yang sesuai dengan pergumulan daripada anak muda. Teman-teman, bagian kalian tidak perlu tulis panjang-panjang, tidak perlu rekam kesaksian kalian sendiri, tapi cukup untuk men-share daripada materi-materi yang ada di aplikasi itu, tulisan ataupun video, dan kalian pun sudah memberkati media sosial kalian ketika kalian melakukannya. Teman-teman, hanya 2 yang saya kenalkan dalam kesempatan kali ini, dan tentu masih ada banyak lagi aplikasi-aplikasi serupa di Play Store ataupun di media handphone kalian. Kalian bisa mencarinya sendiri. Nah teman-teman, tapi ketika kita melakukan hal ini, kita sedang melakukan tindakan nyata, menjadi berkat, menjadi surat Kristus di tengah-tengah media sosial kita. Nah teman-teman, hari ini kita belajar bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan seharusnya di tengah-tengah media sosial kita, teman-teman. Teman-teman, sebagai anak muda, rasanya kita sulit lepas dari media sosial. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita 2 hal. Ketika kita berada di tengah-tengah media sosial, mari kita pertama ingat identitas kita sebagai surat Kristus. Karena itu pertimbangkan segala sesuatu yang kita post, pertimbangkan segala sesuatu yang kita lakukan di media sosial. Apakah mencerminkan Kristus, memperlihatkan Kristus atau tidak. Yang kedua, mari ingat panggilan kita untuk menjadi berkat, memberitakan kebenaran, memberitakan kabar baik kepada banyak orang, sehingga banyak orang boleh dibawa kepada keselamatan di dalam Yesus. Teman-teman, akhirnya saya menutup perenungan firman Tuhan ini dengan sebuah ayat dari Filipi 4 ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Teman-teman, biarlah ayat ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa apapun yang mau kita lakukan di tengah kehidupan nyata kita ataupun di tengah-tengah dunia maya, kehidupan media sosial, kita sungguh-sungguh mempertimbangkan semua yang baik, semua yang suci, semua yang manis, sedap didengar, bajik dan patut dipuji. Biarlah kita boleh mempertimbangkan apakah kita mempermuliakan Tuhan, menunjukkan Kristus lewat apa yang kita lakukan di tengah-tengah media sosial kita. Dan biarlah kita boleh membawa banyak orang, boleh kenal kepada keselamatan dalam Yesus, memperoleh hidup kekal di dalam Yesus, lewat kita berani memberitakan kabar baik melalui media sosial kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian, dan biarlah kita tetap ingat identitas dan panggilan kita di tengah-tengah kita menggunakan media sosial kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan identitas kami sebagai surat Kristus yang dibaca oleh banyak orang, bahkan mengingatkan kami akan panggilan kami menjadi berkat untuk boleh memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Tuhan, tolonglah setiap kami anak-anak remaja-remaja Tuhan, boleh terus Tuhan tolong untuk punya satu keberanian, punya satu tekad untuk terus hidup mempermuliakan Tuhan, hidup menunjukkan Kristus kepada lebih banyak orang, bahkan hidup membawa banyak orang percaya kepada Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami dan mengingatkan kami pada hari ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dan berkati mereka dalam kegiatan mereka belajar mengajar pada hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menebus hidup kami berdoa. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan
Ya, mari kita selesaikan ibadah di pagi ini. Kita berdoa, kita mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh berdoa, dan kita boleh mendengar firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sekali lagi Tuhan kesempatan di pagi ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur setiap pujian yang boleh kami naikkan. Kami mengucap syukur untuk setiap doa, untuk setiap renungan firman. Bapa, kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tolong setiap pembelajaran yang kami ikuti, berikan kami pemahaman dan pengertian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita sekalian untuk mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Silakan anak-anak mengambil waktu teduh. Sebelum nanti ibadah kita selesai akan ada pengumuman yang dapat kita saksikan di layar monitor adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.